Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Ranti Julia dengan NIM A1D1221138. Saya Dipang Raini dengan NIM A1D1221141. Di sini kami akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai materi pendekatan dan model pembelajaran bahasa. Selamat menyaksikan. Pendekatan dan model pembelajaran bahasa. Materi pertama yaitu konsep dasar pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis. Secara garis besar, pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teacher center yang berpusat pada guru, dan yang kedua yaitu study center yang berpusat pada siswa. Menurut Wajudi 1999, pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif dalam melakukan tugas belajar sehingga bisa memperoleh prestasi belajar secara optimal. Sedangkan menurut Saipul 2003, pendekatan pembelajaran merupakan suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Nuryani tahun 2000, pendekatan approach lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Suatu pendekatan yang direncanakan untuk satu pembelajaran, mungkin dalam pelaksanaan proses tersebut digunakan beberapa metode. Perlu diketahui, dalam pembelajaran terdapat dua kategori pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, yang biasa disebut student center approach, di mana dalam pendekatan ini guru melakukan pendekatan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, yang disebut teacher center approach, di mana dalam pendekatan ini guru berperan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Ada beberapa fungsi dari pendekatan pembelajaran. Oke, materi selanjutnya yaitu fungsi pendekatan pembelajaran. Tujuan sekaligus fungsi dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat, menganalisis masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Yang kelima, membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Materi selanjutnya, konsep dasar model pembelajaran bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, model didefinisikan sebagai pola dari sesuatu yang dibuat atau yang dihasilkan atau barang tiruan. Maka, dapat diambil kesimpulan jika model dapat dipahami sebagai suatu jenis contoh dari suatu pola yang dibuat untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memungkinkan terjadinya proses belajar yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara aktif, efektif, dan inovatif. Menurut Zaini, model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman itu memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah satu tujuan dari penggunaan model pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa selama belajar. Sedangkan menurut Sukmasari, model pembelajaran adalah suatu rencana mengajar yang melibatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru, siswa, dan sumber belajar yang digunakan di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya proses belajar pada siswa. Model pembelajaran adalah unsur penting dalam kegiatan belajar, mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Joy dan Well dalam Rusman
2012 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merencanakan bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan dengan suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan per orang siswa yang sedemikian rupa, sehingga dengan penerapan pendekatan individual memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Dasar pemikiran dari pendekatan individual merupakan pendekatan langsung yang dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut. Pendekatan individual juga bisa diartikan sebagai individual ini ialah adanya pengakuan terhadap perbedaan individual masing-masing siswa. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru dalam pendekatan individual, yang pertama, mendengarkan secara simpati dan menanggapi secara positif pada pemikiran peserta didik sehingga bisa membuat hubungan saling percaya. Yang kedua, membantu peserta didik dengan pendekatan verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, membantu peserta didik tanpa harus mendominasi atau mengambil ahli tugas. Yang keempat, menerima perasaan peserta didik sebagaimana adanya atau menerima perbedaan dengan penuh perhatian. Yang kelima, menangani peserta didik dengan memberikan rasa aman, bantuan dan penuh perhatian. Ciri-ciri pendekatan individual. Yang pertama, guru melakukan pendekatan secara pribadi kepada setiap peserta didik dalam kelas dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bisa lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Yang kedua, guru harus lebih peka dalam melihat perbedaan sifat-sifat dari semua peserta didik secara individual. Yang ketiga, guru lebih merujuk pada peranan sebagai fasilitas sekaligus pembimbing dalam kelas agar peserta didik dapat lebih terkontrol mengenai bagaimana dan apa yang mereka pelajari. Yang keempat, memungkinkan peserta didik yang lama agar bisa maju menurut kemampuan masing-masing. Yang kelima, mencegah terjadinya ilusi dalam kemajuan akan tetapi tetap bersifat nyata. Yang keenam, mengarahkan perhatian peserta didik terhadap hasil belajar perorangan. Yang ketujuh, memberikan peluang kepada peserta didik untuk bisa maju secara optimal dan juga bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedelapan, memusatkan pengajaran terhadap mata pelajaran dan pertumbuhan yang bersifat mendidik. Yang kesembilan, menumbuhkan hubungan pribadi yang menyenangkan antara peserta didik dengan guru. Yang kesepuluh, memberikan kesempatan bagi peserta didik yang pandai untuk bisa melatih inisiatif belajar lebih baik lagi. Dan yang terakhir, mengurangi hambatan dan pencegahan eliminasi terhadap peserta didik yang tergolong lambat. Pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik serta membina sikap kesetiakawanan sosial. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial peserta didik. Hal ini disadari bahwa peserta didik adalah sejenis makhluk homo socius, yakni makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Ketika guru akan menggunakan pendekatan kelompok, maka guru harus sudah mempertimbangkan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan tujuan, fasilitas belajar pendukung, metode yang akan dipakai sudah dikuasai, dan bahan yang akan diberikan kepada peserta didik memang cocok didekatkan dengan pendekatan kelompok. Karena itu, pendekatan kelompok tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang ikut mempengaruhi penggunaannya. Selanjutnya yaitu pendekatan bervariasi. Pendekatan variasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak didik yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik. Pemecahan masalah tersebut. Saat guru dihadapkan kepada permasalahan peserta didik yang bermasalah, maka guru juga akan berhadapan dengan permasalahan yang bervariasi. Ini karena setiap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tidak selalu sama. Terkadang ada perbedaan. Jika permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik ini bervariasi, maka pendekatan yang digunakan pun akan lebih tepat dengan pendekatan bervariasi pula. Kasus yang biasanya muncul dalam pengajaran ini memiliki berbagai motif,
sehingga diperlukan variasi teknik pemecahan untuk setiap kasus. Maka kiranya pendekatan bervariasi ini bisa menjadi alat bantu yang dapat digunakan oleh guru dalam kepentingan pengajar. Kelebihan dari pendekatan bervariasi ini yaitu guru bisa menjadi kreatif karena mempunyai berbagai metode dalam pemecahan masalah. Yang kedua, siswa tidak merasa bosan karena cara yang digunakan oleh guru tidak monoton. Tetapi kelemahan dari pendekatan bervariasi ini, guru harus memiliki berbagai macam taktik dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar jika pendekatan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi peserta didik. Selanjutnya yaitu pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didik yang bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Menurut Henry Takjel 1981, edukatif adalah suatu hal yang dapat mengajarkan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pengetahuan dan bisa bermanfaat bagi perkembangan kognitif mereka. Misalnya ketika lonceng tanda masuk kelas sudah berbunyi, maka anak-anak jangan dibiarkan masuk dulu. Tetapi mereka disuruh berbaris di depan pintu masuk dan ketua kelas diperintahkan untuk mengatur barisan. Dan anak-anak berbaris dalam kelompok sejenisnya, kemudian guru berdiri sambil mengontrol mereka. Semuanya dipersilakan masuk kelas satu persatu, menyalami guru dan mencium tangan guru sebelum dilepas. Akhirnya semua anak masuk dalam pelajaran pun dimulai. Selanjutnya yaitu pendekatan emosional. Pendekatan emosional merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap para peserta didiknya melalui rangsangan verbal maupun non-verbal, dan juga dengan sentuhan emosi atau dengan perasaan. Salah satu contoh rangsangan verbal yakni bisa berupa cerita, sindiran, ceramah, ejekan, pujian, dialog, anjuran, perintah, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh non-verbal biasanya dengan bentuk perilaku ataupun sikap. Selanjutnya, pendekatan rasional. Pendekatan rasional merupakan suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap peserta didik dengan cara membimbing perkembangan berpikir siswa ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat usianya. Misalnya, pembuktian tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah keagamaan harus disesuaikan dengan tingkat berpikir anak. Kesalahan pembuktian akan berakibat fatal bagi perkembangan jiwa anak. Nah, di sini usaha yang terpenting bagi guru adalah bagaimana memberikan peranan pada akal rasio dalam memahami dan menerima kebenaran ajar agama, termasuk mencoba memahami hikmah dan fungsi ajaran agama. Yang terakhir yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan memberikan nilai guna dari ilmu, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya. Nah, selanjutnya jenis model pembelajaran bahasa. Di dalam model pembelajaran bahasa ada beberapa macam model. Yang pertama, model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Nah, pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Menurut Killian dalam Depdiknas 2010, pembelajaran langsung atau direct instruction merujuk pada berbagai teknik pembelajaran ekspositori atau pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung. Nah, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Nah, kemudian ada menurut Bruce dan Well dalam Depdiknas 2010, tahapan model pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Ada yang pertama itu orientasi, yang kedua presentasi, yang ketiga latihan terstruktur, yang keempat latihan terbimbing, yang kelima latihan mandiri. Selanjutnya model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Menurut Trianto 2010, istilah pembelajaran berbasis masalah atau PBM diadopsi dari istilah Inggris Problem Based Instruction atau PBI. Nah, model pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak zaman John Dewey
Dewasa ini, model pembelajaran ini dimulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna, yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Nah, menurut Ratu Manan dalam Trianto 2010, pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Nah, pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Nah, pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Selanjutnya, menurut Dick and Carey pada tahun 1990, strategi pembelajaran adalah semua komponen materi atau paket pengajaran dan prosedur yang digunakan untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pengajaran. Nah, strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan termasuk seluruh komponen materi atau paket pembelajaran dan pola pembelajaran itu sendiri. Nah, strategi pembelajaran adalah metode dan prosedur yang ditempuh oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan instruksional berdasarkan materi pengajaran tertentu dan dengan bantuan unsur penunjang tertentu pula. Materi selanjutnya, sintaks-sintaks masing-masing model pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Menurut Joyke dan Wells, pada tahun 2020, sintaks juga dapat didefinisikan sebagai urutan kegiatan-kegiatan yang disebut fase. Nah, setiap model pembelajaran pun mempunyai alur fase yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap sintaks yang dimiliki model pembelajaran berisi serangkaian fase untuk mencapai ide pokok atau gagasan serta tujuan dari model pembelajaran tersebut. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa sintaks model pembelajaran adalah acuan umum atau keseluruhan alur kegiatan pembelajaran berupa serangkaian fase-fase untuk mencapai ide pokok atau gagasan serta tujuan yang ingin dicapai dalam suatu model pembelajaran. Nah, apakah setiap model pembelajaran mempunyai sintaks yang sama? Nah, mari kita bahas. Sintaks dari suatu model pembelajaran menggambarkan keseluruhan urutan alur melalui langkah-langkah yang pada umumnya diikuti oleh serangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, suatu sintaks pembelajaran akan menunjukkan dengan jelas kegiatan apa saja yang perlu dilakukan oleh guru dan siswa, urutan kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga tugas-tugas khusus yang perlu dilakukan oleh siswa. Nah, maka dari itu, tentunya setiap model pembelajaran memiliki urutan dan fase yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada beberapa macam sintaks. Yang pertama itu sintaks model pembelajaran discovery atau inquiry learning. Nah, model pembelajaran penemuan atau discovery pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda. Namun, dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mencantumkan model pembelajaran inquiry dan discovery secara bersamaan. Oleh sebab itu, sintaks kedua model pembelajaran tersebut dibuat sama. Selanjutnya, model pembelajaran discovery atau inquiry learning merupakan kegiatan belajar yang berfokus pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Adapun tujuan model pembelajaran ini adalah agar siswa mampu merumuskan dan menjawab berbagai pertanyaan dan semakin berani serta kreatif dalam berimajinasi. Sintaks model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini adalah proses belajar yang menggunakan sebuah kegiatan atau proyek untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penekanan dari model pembelajaran ini terletak pada aktivitas peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, untuk menghasilkan produk berupa desain, skema, karya tulis, karya seni, prakarya, dan sebagainya, dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, hingga menyampaikan produk hasil belajar mereka. Selanjutnya, sintaks model pembelajaran cooperative learning. Nah, model pembelajaran kooperatif ini biasanya digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks dan yang lebih penting lagi, serta dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial serta hubungan antar manusia. Misalnya, telah dibuktikan bahwa menggunakan model pembelajaran kooperatif ini sangat efektif untuk memperbaiki hubungan antar suku dan etnik di dalam kelas yang bersifat multikultural, serta hubungan antar siswa biasa dengan penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya sintaks model pembelajaran langsung.
Pada model pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan tentunya juga dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, guru sangat berperan dalam membantu siswa memperoleh pengetahuan prosedural atau pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, pengetahuan deklaratif atau pengetahuan tentang sesuatu, dan mengembangkan keterampilan belajar. Nah, Kemendikbud pada tahun 2013 memberikan konsepsi bahwa dalam pelaksanaan model pembelajaran dengan pendekatan ilmiah atau saintifik haruslah mencakup komponen. Yang pertama, mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Nah, komponen tersebut dapat dimunculkan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, tapi bukan sebagai siklus pembelajaran. Nah, baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.